Mari kita bedah dua filosofi pelaporan yang akan mendikte wajah neraca perusahaan Anda secara absolut. Di layar ini, kita dihadapkan pada persimpangan jalan strategis antara model biaya dan model revaluasi. Jika Anda memilih model biaya, Anda pada dasarnya sedang bermain aman dengan ilusi historis. Tanah yang Anda beli seharga 1 miliar 10 tahun lalu akan selamanya terkunci di angka 1 miliar. Mengabaikan realitas bahwa hari ini nilainya sudah meledak menjadi 5 miliar. Ini adalah model yang disukai oleh akuntan konservatif karena stabil. Namun, jika Anda bermanuver menggunakan model revaluasi, Anda sedang menelanjangi nilai wajar aset Anda berdasarkan realitas pasar hari ini. Mengakui lonjakan nilai 4 miliar rupiah tersebut di neraca akan seketika membuat rasio utang terhadap ekuitas perusahaan Anda terlihat sangat sehat, membuka keran pinjaman dari bank-bank raksasa. Tetapi ingat, manuver revaluasi ini bukanlah permainan tanpa risiko. Sekali Anda memilih jalur ini, standar akuntansi akan memaksa Anda untuk terus menyewa penilai independen secara berkala, dan Anda harus bersiap menelan pil pahit jika suatu hari nanti pasar properti anjlok dan menghancurkan ekuitas Anda seketika. Mari kita bedah anatomi eksekusi dari seluruh teori yang telah kita bahas. Jurnal pencatatan. Bagi seorang staf pembukuan, 3 pasang entry di layar ini hanyalah rutinitas memindahkan angka debit dan kredit. Namun, di mata seorang direktur keuangan, ini adalah dokumentasi legal dari mutasi kekayaan korporat. Saat Anda mengeksekusi pembelian tunai, katakanlah untuk memborong infrastruktur rendering tingkat dewa untuk studio Anda secara harfiah sedang menguras darah likuiditas perusahaan. Sisi kredit pada kas berteriak bahwa uang tunai Anda menguap, tetapi sisi debit pada aset tetap menyelamatkan Anda dari kebangkrutan di atas kertas. Kekayaan itu tidak hangus menjadi beban operasional, melainkan membeku menjadi alat produksi fisik. Jika Anda bermanuver menggunakan skenario kedua, yaitu pembelian kredit, Anda sedang mempraktikkan seni leverage. Anda mengunci penguasaan atas infrastruktur raksasa tersebut ke dalam neraca hari ini, menukar kepemilikannya dengan janji utang, sambil mempertahankan arus kas Anda tetap utuh di bank. Dan perhatikan hukum besi pada jurnal ketiga. Setiap keping rupiah yang dibakar untuk biaya transportasi dan instalasi ditolak mentah-mentah untuk diakui sebagai kerugian perusahaan. Uang tersebut wajib disuntikan secara paksa ke dalam pembuluh darah nilai aset tetap itu sendiri, menyegel prinsip kapitalisasi secara absolut di mata auditor. Mari kita keluar dari menara gading teori akuntansi dan masuk ke ruang gelap tata kelola korporat di Indonesia. Keempat poin di layar ini bukanlah sekadar kesalahan administratif. Ini adalah anatomi dari manipulasi dan inefisiensi. Perhatikan poin pertama. Ketika sebuah perusahaan mencatat biaya perbaikan raksasa sebagai beban operasional alih-alih mengkapitalisasinya, mereka seringkali tidak sedang melakukan salah ketik, melainkan secara sengaja mencekik laba bersihnya untuk menghindari pajak penghasilan. Di sisi lain, penyakit kronis usaha menengah kita terlihat pada pengabaian nilai residu. Menganggap mesin bernilai mutlak nol di akhir hayatnya adalah kemalasan matematis yang mendistorsi keakuratan laba tahunan. Namun, ironi terbesar ada pada poin ketiga. Anda melihat ratusan perusahaan mapan duduk di atas hamparan tanah bernilai triliunan rupiah, namun neraca mereka terlihat kerdil. Mengapa? Karena ketakutan yang melumpuhkan terhadap pajak revaluasi membuat mereka membiarkan nilai asetnya membusuk di angka masa lalu. Dan sebagai pukulan penutup, mari kita tatap realitas memalukan di sektor publik dan BUMN kita. Aset fisik raksasa ada di lapangan, namun menguap secara administratif di atas kertas. Di mata seorang auditor, ketidakmampuan melacak wujud fisik ini adalah gerbang utama menuju fraud atau penggelapan aset berskala masif. Mari kita segel seluruh pembedahan finansial hari ini dengan satu landasan absolut. Akuntansi aset tetap bukanlah sekadar pedoman untuk staf pembukuan,
melainkan instrumen pertanggungjawaban di level eksekutif. Kelima poin kesimpulan di layar Anda ini adalah garis demarkasi yang memisahkan korporasi berintegritas dari entitas yang gemar memanipulasi laba. Kita telah membuktikan bahwa harga beli di faktur hanyalah ilusi semata. Realitas sesungguhnya dari nilai aset adalah totalitas pengorbanan modal hingga infrastruktur tersebut siap mencetak kas, seperti yang dipertontonkan oleh manuver 54 miliar rupiah pada simulator PT Garuda Indonesia. Keputusan Anda hari ini untuk menarik garis tegas antara pengeluaran yang dikapitalisasi sebagai fondasi masa depan dengan pengeluaran operasional yang langsung dihanguskan sebagai beban tahun berjalan akan secara mutlak mendikte wajah laporan laba rugi Anda. Pada akhirnya, entah Anda mengeksekusi pembeliannya secara tunai yang menguras darah likuiditas atau menggunakan instrumen kredit yang memicu leverage, kepatuhan pencatatan ini adalah satu-satunya bahasa kebenaran yang dipahami oleh pasar modal. Ini bukan sekadar urusan transparansi administratif, ini adalah pembuktian tertinggi apakah sebuah manajemen mampu mengonversi tumpukan modal kas menjadi mesin penggerak kelangsungan hidup perusahaan.